Praktikkan Taoisme selama ratusan tahun. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Saya selalu baik kepada orang lain, menciptakan penyebab yang baik dan menuai hasil yang baik. Bahkan jika saya telah melakukan beberapa kejahatan kecil, saya juga telah melakukan perbuatan baik yang besar. Ya Tuhan, mengapa engkau menyesatkan aku? Saat ini dia bukan lagi guru pavilion Tianji yang dihormati dan diagungkan, orang dengan tingkah laku seperti orang bijak dan tingkah laku menyendiri yang diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga kerajaan. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang lelaki tua dengan energi dan darah yang menurun dan wajah yang dipenuhi kerutan. Namun setelah bertahun-tahun mempraktikkan Taoisme, saya selalu mengalami kemerosotan, tetapi saya pulih dengan cepat dan melihat sekeliling. Apakah ini perbatasan selatan? Aku tidak menyangka akan datang ke sini. Namun ini adalah tempat yang bagus, jauh dari pusat kekuasaan di kekaisaran. Setelah melarikan diri dari pusaran kekuatan kekaisaran dan menghindari binatang kekaisaran yang menakutkan itu, saya sekarang dapat beristirahat dan memulihkan diri di sini untuk sementara waktu, menunggu waktu yang tepat untuk menunggu kiamat menyerang. Tanda hubung. Tepat ketika pendeta Tao berpakaian putih memutuskan untuk mencari tempat terpencil di Xinjiang Selatan untuk berkultivasi untuk sementara waktu dan menunggu waktu yang tepat, dia tidak menyadari bahwa binatang kekaisaran yang menakutkan yang telah dia hindari juga menuju ke Xinjiang Selatan untuk membunuhnya. Jelas bahwa binatang buas yang menakutkan ini memiliki kemampuan khusus untuk mengunci lokasinya dan terus mengawasinya. Pada saat yang sama di kuil suci suku Gu di Xinjiang Selatan ada seorang teman lamanya. Kuil suci kota Gu. Sejak An Biyu berhasil bergabung dengan Kaisar Gu dan memasuki jajaran terkuat, dia secara bertahap mengambil kendali atas seluruh klan Gu dan seluruh perbatasan selatan. Chen Xiaoyuan juga tinggal di kuil suci untuk sementara waktu dan tidak berniat untuk pergi. Di satu sisi, dia sedang menunggu efek samping dari batu transformasi pada tubuhnya berakhir. Di sisi lain, itu karena Anu. Saat energi di tubuhnya pulih dan menjadi lebih kuat, waktu bangunnya menjadi lebih pendek dan pendek. Bahkan anak kesayangannya tidak banyak minum lagi, malah dia suka berbaring di atas Chen Xiaoyuan dan memeluknya. Jelas bahwa dia akan keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali sebagai seorang kaisar. Dengan mempertimbangkan semua faktor, Chen Xiaoyuan berencana untuk membiarkan Anu menjadi kaisar di Xinjiang Selatan. Karena pergerakan Kaisar Anu Cheng akan sangat besar dan pasti akan menyebabkan kegemparan dan bahkan mungkin diperhatikan oleh Pulau Wanlong yang menyebabkan masalah besar. Dalam hal ini, perlu untuk menemukan tempat yang aman. Markas keluarga Chen di utara memang cukup cocok, tetapi terlalu mencolok dan menarik perhatian dari semua pihak sehingga bukan pilihan yang baik. Kuil Void adalah tempat yang baik untuk pergi. Berada di Sungai Void, tempat itu terlindungi dari intipan dan merupakan pilihan terbaik. Namun, teleportasi terakhir telah menghabiskan terlalu banyak energi kuil dan bahkan selir Phoenix pun melemah. Pada akhirnya, hanya Xinjiang Selatan, tempat yang jauh dari pusat kekaisaran, yang cocok dan juga mendapat bantuan dari kekuatan lokal, klan Gu. Bab 423 potong kayu bakar dari bawah kuali hapus kekuatan militer keluarga Lin. Setelah mendukung An Biyu untuk merebut tahta, Chen Xiaoyuan jelas merasakan betapa mengerikannya kekuatan politik wanita ini. Hampir seperti dia memaksimalkan bakatnya untuk perebutan kekuasaan dan ditambah dengan bakat dan keberuntungannya yang menakutkan, dia benar-benar sempurna. Dalam waktu kurang dari seminggu, dia sepenuhnya mengendalikan seluruh suku Gu dan dengan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, dia memusnahkan beberapa pasukan besar dan kecil di Xinjiang Selatan yang sebelumnya setia kepada Sulong, mengejutkan semua orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Dia hanya bisa berbaring di kaki putih besar An Biyu, penguasa Xinjiang Selatan, merasa bersalah tanpa daya menerima makanan yang diberikan kepadanya dan diam-diam menyaksikan semua yang terjadi. Tuan muda, buka mulutmu. Ah! Chen Xiaoyuan membuka mulutnya lebar-lebar, memegang tangan putih dan lembut di depannya, menelan anggur merah muda yang sudah dikupas dalam satu tegukan, dan menikmatinya dengan hati-hati. Pada saat ini dia seolah-olah telah jatuh ke tanah yang lembut, tidak lagi berjuang dan tenggelam di dalamnya. Tidak mungkin saat ini dia masih hanya seorang anak kecil. Kamu masih sangat muda, tidak bisakah kamu menikmati diri? Satu-satunya hal yang sedikit tidak konsisten adalah naga kecil konyol yang berbaring di atasnya seperti boneka bersarang. Dia tidur nyenyak tetapi dia memegangi pinggangnya dan tidak mau melepaskannya. Lapar, lapar. Mungkin dia sedikit lapar sehingga dia perlahan membuka mulutnya sedikit dan tiba-tiba mengulurkan tangannya membuka paksa mulut Chen Xiaoyuan merebut anggur itu dan memasukkannya langsung ke mulutnya tanpa berpikir itu kotor. Baji-baji. Chen Xiaoyuan sedikit geli dan bingung tentang ini. Dia sama sekali tidak marah karena tahu bahwa ini karena Anu tanpa sadar menganggapnya sebagai orang dekat. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Dia mengeluarkan sebotol nai dari ruang sistem dan menutup mulutnya yang segera menenangkan Anu yang gelisah dan menghentikannya untuk mengorek-ngorek dirinya.
datang dan bersihkan mulutmu. Seorang biu menundukkan kepalanya melihat anak kecil dewasa itu merasa sedikit geli dan tak berdaya. Anak laki-laki yang biasanya begitu dingin dan tegas sekarang memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Dia menyeka sudut mulutnya dengan syal sutra dan dengan lembut mengusap pipi merah mudanya yang lucu. Pada saat ini sedikit kebahagiaan muncul di sudut mulutnya tanpa sadar seperti seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta dan juga seperti seorang ibu lembut yang merawat anaknya. Jika adegan ini dilihat oleh orang-orang dari luar, mungkin akan membuat khawatir seluruh Xinjiang Selatan. Orang suci dari suku Gu ini yang baru saja naik tampuk kekuasaan dan memulai pertumpahan darah dengan memenggal kepala yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan ketakutan pada semua suku di Xinjiang Selatan, secara tak terduga memiliki sisi yang lembut. Anda tahu seminggu yang lalu ketika para pemimpin berbagai suku di Xinjiang Selatan datang ke kuil suci Guceng untuk menemui Jin, banyak dari mereka yang ketakutan dengan wajah dingin dan kejam itu, meninggalkan kesan ketakutan yang mendalam. Faktanya, sejak An Biyu berkuasa, dia menampilkan dirinya kepada dunia luar sebagai sosok yang dingin, hampir diktator, dan sombong dengan kata-kata mereka yang mematuhi saya akan makmur, mereka yang tidak mematuhi saya akan binasa terukir padanya. Tetapi Anda tahu apa, orang-orang di Xinjiang Selatan yang tinggal di daerah terpencil benar-benar menyukai ini. Jika Anda mencoba berunding dengan orang-orang Xinjiang Selatan dan berbicara tentang kemurahan hati, mereka akan dengan cepat menganggap Anda gila dan lemah dan bahkan mungkin mencoba untuk menjadi lebih agresif. Tetapi jika Anda tidak membedakan yang benar dari yang salah, Anda dapat memenggal 1 juta atau 800.000 kepala terlebih dahulu dan saya jamin semua orang akan takut pada Anda sebagai kejahatan dan menghormati Anda sebagai dewa. Hanya di depan tuan kecilnya, dia akan mengungkapkan sisi lembutnya. Gadis suku Gu yang berdiri di dekatnya menyaksikan adegan harmonis dan mengharukan yang terungkap di hadapannya, sedikit rasa iri yang sulit disembunyikan di mata berkilaunya, tangan halusnya mengepal di balik lengan bajunya. Ternyata pria yang diam-diam dia cintai itu berhubungan dengan bibinya dan sangat mungkin menjadi pamannya. Ini tidak diragukan lagi menghapus beberapa fantasi di hatinya. Meskipun dia dan bibinya tidak dekat termasuk di luar 5 generasi perkabungan dan klan Gu memiliki seni tradisional berbagi suami, dia tahu itu tidak mungkin. Tepat ketika gadis itu sedang jatuh cinta tetapi juga merasa kehilangan. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Sosok dewasa dari tetua agung perlahan berjalan masuk dari luar tetapi ketika dia melihat seorang bajingan kecil yang sangat jatuh cinta, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Sejak Kaisar Gu melepaskan diri dari kuasanya terakhir kali, sikapnya terhadap seseorang telah merosot dan dia bahkan ingin menjatuhkannya ke tanah dan memukulnya dengan keras. Aku mencubitnya begitu keras hingga berubah menjadi ungu. Tetapi dendam pribadi adalah dendam pribadi dan urusan publik adalah urusan publik. Dia segera menatap An Biyu dan berkata, Saintes, keluarga Donghualin memiliki sejumlah besar perlengkapan dan senjata militer untuk diangkut ke zona perang selatan. Mereka perlu melewati saluran Xinjiang Selatan. Kami berharap dapat maju untuk berkoordinasi dengan berbagai suku. Pemimpin tim ini adalah Lin Jiu Xiao, adik dari kepala keluarga Lin. Dia menyatakan keinginannya untuk bertemu Anda dan memberikan hadiah. peralatan militer skala besar keluarga Donghualin. An Biyu menyipitkan matanya dan tiba-tiba menatap majikan kecil di lengannya. Dia sangat menyadari hubungan permusuhan antara keluarga Lin dan Chen. Dalam situasi ini, jelas tidak mungkin baginya untuk membantu orang luar. Biyu, kudengar ada banyak penjahat dan perampok di Xinjiang Selatan yang suka membunuh orang. Apakah ini benar? Chen Xiaoyuan tiba-tiba berbicara. Tentu saja itu benar. Xinjiang Selatan tidak kekurangan bandit yang suka merampok orang. Tetua Agung, aku akan merepotkanmu dengan masalah ini. Tolong bantu awasi dan jangan biarkan para bandit itu mencuri barang dan membunuh semua orang. Bagaimanapun juga, kita adalah tamu dari jauh, jadi setidaknya kita harus meninggalkan beberapa yang hidup. An Biyu mengerti maksudnya dan melanjutkan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tetua Agung memandang kedua orang yang menyanyikan lagu yang sama tahu niat mereka dan berbalik dan pergi. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya memerintahkan pemutusan jalur pasokan militer front selatan? Selain itu, saya akan secara ketat memerintahkan semua kelompok etnis di Xinjiang Selatan untuk diam-diam menjual makanan dan air ke front selatan, yang sepenuhnya memutuskan mata pencaharian mereka. Dalam keadaan ini, dengan konsumsi harian yang intens dari keluarga Lin yang ditempatkan di garis depan, saya khawatir persediaan mereka akan habis dalam hitungan hari dan mereka pasti akan runtuh. An Biyu tiba-tiba berbicara. Sebagai penguasa Xinjiang Selatan, kekuatan mengerikan yang dia pegang kini terungkap sepenuhnya. Pertama, mereka merebut perbekalan dan peralatan militer, lalu memutus semua perbekalan yang dikirim dari Kekaisaran Donghua ke garis depan internal. Ini hampir membunuh pasukan terakhir keluarga Lin. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Chen Xiaoyuan mengangguk perlahan meskipun dia sedikit terkejut dengan metode kejam An Biyu dalam memotong sumber masalah, dia tidak keberatan. Dia selalu menyadari trik kecil keluarga Lin. Ingin mengandalkan tentara di front selatan untuk diam-diam memperluas dan mencapai perubahan haluan. Haha, jangan pernah memikirkannya.
Kali ini dia ingin sepenuhnya menghapus semua kekuatan militer keluarga Lin. Bab 424 menyelesaikan skor lama. Saat Chen Xiaoyuan hendak membuka mulut dan makan anggur, dia tiba-tiba mengerutkan kening seolah merasakan sesuatu dan matanya tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Desir. Dia langsung mengangkat tubuhnya dengan payudaranya di atas kepalanya sambil memegang gadis kecil dengan topi kepala harimau di lengannya dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun kultivasinya disegel di tingkat umum, kekuatan tubuh dan jiwanya tidak ditekan. Sebaliknya, itu terus tumbuh lebih kuat dan menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini dia sudah merasakan kehadiran samar seorang Taois tua berpakaian putih di Xinjiang Selatan. Dalam sekejap Seringai Men muncul di wajah kecilnya yang lucu seolah-olah dia telah melihat seekor luwak berjalan ke dalam perangkap di bawah sinar bulan. Sepertinya ini kehendak Tuhan setelah semua lika-liku akhirnya sampai di depan pintuku dalam hal ini aku tidak bisa mengabaikan kebaikan Tuhan. Saatnya menyelesaikan dendam lama. Jika sebelumnya, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk menunggu sampai tingkat kultivasinya pulih sebelum mengambil tindakan setelah semua pihak lain bukanlah orang yang sederhana. Tetapi sekarang pihak lain berada di Xinjiang Selatan dan hampir memasuki wilayahnya. Dengan dia ditambah An Biyu dan Kaisar Gu di tubuhnya, bahkan orang di istana pun harus berpikir dua kali. Lembah kayu mati Xinjiang Selatan. Bagian rel baja halus dilas paksa ke tanah dan diperkuat secara khusus untuk mencegahnya dibawa pergi oleh beberapa orang di Xinjiang Selatan. Saat itu Kekaisaran ingin memperbaiki jalur kereta api dari perbatasan selatan langsung ke front selatan untuk memfasilitasi pengangkutan perbekalan dan persenjataan militer. Namun hal itu mendapat tentangan kuat dari seluruh wilayah Xinjiang Selatan dan bahkan berkembang menjadi perkelahian berdarah skala besar. Ada juga insiden di mana sekelompok orang pergi membongkar rel kereta api di tengah malam. Akhirnya setelah hampir 1 dekade berjuang, masalah itu ditunda dan tidak dilanjutkan. Kedua belah pihak akhirnya berkompromi dan jalur kereta api dapat diperbaiki tetapi hanya setengah. Setelah semuanya setengah terkirim, Anda harus mencari cara untuk mengirimkannya. Selama periode ini, tidak jarang menemukan beberapa bandit atau geng lokal yang mencari masalah dan meminta keuntungan. Dan inilah alasan mendasar mengapa keluarga Lin ingin berkoordinasi dengan suku Gu raksasa. Jika kita tidak membuat kesepakatan yang baik dengan tiran lokal seperti klan Gu, sangat mudah untuk mendapat masalah. Xinjiang Selatan adalah tempat yang kacau dan tidak pernah ada kekurangan penjahat putus asa yang tidak takut akan nyawa mereka. Gemuruh. Sebuah kendaraan hitam pekat besar yang memancarkan cahaya dingin dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam tebal melaju di sepanjang rel kereta api dengan kecepatan yang mengerikan. Kebisingan memekakkan telinga bahkan membuat hewan liar di sekitarnya berlarian panik. Dibangun dengan biaya besar oleh Kekaisaran, kereta besar ini dengan 50 gerbong dan panjang beberapa ribu meter menyerupai naga yang berliku dari langit. Di dalam, senjata dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya berada. Di antara mereka, ada juga senjata area skala besar terbaru Kekaisaran. Di dalam gerbong depan dari raksasa baja ini, pemimpin tim Lin Jiu Xiao sedang menikmati hotpot bersama anggota keluarga Lin lainnya yang memeluk wanita mereka, berpesta dengan lahap, dan menjalin ikatan. Seorang pria parubaya yang tampak seperti pengurus rumah tangga sedang melaporkan situasi kepada Lin Jiu Xiao. Tuan muda ketiga, orang-orang kita telah menghubungi klan Gu dan menjalin hubungan melalui berbagai saluran. Sein baru juga telah menyatakan bahwa dia dapat memberikan bantuan kepada keluarga Lin dan bersedia memberi kita waktu 5 menit untuk bertemu dan membahas aturan selanjutnya. Dengan jaminan dari klan Gu, perjalanan ke depan akan lancar dan tanpa hambatan. Pasukan lain di Xinjiang Selatan tidak akan berani bertindak gegabah. Petik 2. Lin Jiu Xiao mendengarkan laporan kepala rumah tangga dan mengangguk berulang kali dengan sangat puas. Ini adalah pertama kalinya dia keluar atas nama keluarga Lin untuk menangani tugas keluarga yang penting. Senjata dan peralatan dari seluruh 5 pasukan semuanya ada di kereta kekaisaran ini dengan total nilai tidak kurang dari puluhan triliun yang secara tidak langsung dapat memengaruhi seluruh strategi keluarga Lin selanjutnya. 'Sekarang perhatian semua orang terfokus padanya. Dia tidak mengatakan dia ingin menjadi sempurna. Setidaknya itu harus sempurna. Selanjutnya dia akan mulai mengumpulkan beberapa reputasi dan timnya sendiri sebagai persiapan untuk promosi berikutnya. Hahaha pelayan, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Ternyata kakakku benar mengirimmu untuk membantuku. Semuanya, ini adalah pertama kalinya Jiu Xiao menjalankan misi yang begitu penting. Jika ada kekurangan, aku perlu mengandalkan kalian. Lin Jiu Xiao mengangkat gelas anggurnya, mengubah karakternya yang arogan sebelumnya, menjadi murah hati dan berlapang dada, dan mulai bersikap sopan kepada pria kuat dari keluarga Lin di depannya.
Hahaha, Tuan Muda ketiga, Anda terlalu sopan. Anda adalah saudara dari Patriark. Sebelum kami keluar, Patriark menginstruksikan kami untuk mematuhi Anda kali ini dan menjamin bahwa kami akan melindungi keselamatan Anda. Tuan Muda ketiga, Patriark telah menjalin hubungan dengan klan Gu. Ditambah dengan prestise keluarga Lin, tentu saja tidak ada penjahat yang berani bergerak. Boom! Sebelum orang-orang kuat keluarga Lin dapat menyampaikan pendapat mereka, sebuah ledakan dahsyat dan benturan langsung menghantam mereka. Seluruh kereta langsung berputar dan api berkobar. Serangan musuh, serangan musuh. Lindungi Tuan Muda ketiga, lindungi Tuan Muda ketiga. Siapa yang berani menyentuh kami? Tanda, bang. Lin Jiu Xiao yang hampir pingsan karena ledakan dan benturan merasakan sakit yang tajam di pipi kanannya seolah-olah dia baru saja ditampar dengan keras. Tiba-tiba dia melihat bintang-bintang dan terbangun oleh keterkejutan. Ketika dia dengan linglung membuka matanya dan melihat pemandangan di hadapannya, dia tertegun sejenak. Dia tergantung di pohon yang bengkok dengan tubuh prajurit keluarga Lin yang tersebar di tanah di depannya. Kereta imperial tidak jauh dari situ memiliki beberapa bagian yang hilang seolah-olah telah dipotong oleh pisau baja. Di bawah pohon, sekelompok perampok bertopeng yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas berdiri di sana menatapnya dengan dingin. Karena kamu beruntung, aku akan memberimu 1 hari untuk hidup. Kembali dan beritahu Lin Jiuzu bahwa kami menginginkan barang ini. Jika dia menolak, aku akan mengirim seseorang ke Xinjiang Selatan untuk berperang. Tanda hubung. Pada saat yang sama ketika perbekalan militer keluarga Lin dicegat, jalur pasokan ke front selatan juga dicegat oleh sekelompok perampok misterius. Sekarang seluruh pasukan keluarga Lin di front selatan tidak hanya menghadapi masalah ketidakmampuan untuk mengganti senjata dan peralatan mereka, tetapi juga menghadapi situasi tidak memiliki pasokan selanjutnya dan harus bergantung pada sumber daya mereka untuk bertahan hidup. Ini hampir memotong semua kesempatan bertahan hidup mereka. Di dalam gua di puncak raksasa primitif yang dipenuhi dengan serangga beracun rawa yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pendeta Tao tua berjubah putih sedang duduk bersila mengolah tubuhnya dan beristirahat sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Bab 425 tangkap pendeta Tao berpakaian putih hidup-hidup. Tempat ini memiliki pembuluh bumi sendiri dan dipelihara oleh energi bumi. Ia dapat menyembuhkan luka pendeta Tao tua secepat mungkin. Meskipun mengambil energi bumi akan menyebabkan kekeringan 1000 mil di sini dan semua makhluk hidup akan menderita demi kehidupan pendeta Tao tua, kita tidak bisa terlalu peduli. Saya telah melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan selama ratusan tahun. Saya secara alami dapat menanggung konsekuensi dari kekeringan belaka. Setelah luka-lukamu sembuh, aku akan melafalkan mantra kelahiran kembali beberapa kali untuk jiwa-jiwa yang telah binasa di sini. Taois tua berpakaian putih itu dengan panik menarik energi spiritual dari urat-urat bumi yang mengalir ke tubuhnya, menyehatkan tubuhnya yang sedikit reyot dan busuk. Biasanya adalah tabu Taois untuk mengekstraksi energi bumi untuk menyehatkan diri sendiri dan menyebabkan penderitaan pada makhluk hidup. Tapi sekarang untuk bertahan hidup, Taois tua berpakaian putih itu tidak bisa menyalahkan terlalu banyak orang. Di bawah naungan energi bumi, bintik-bintik penuaan yang besar di wajahnya ditekan, kulitnya mendapatkan kembali cahayanya, dan rambut abu-abunya yang layu berubah menjadi putih salju lagi. Dalam sekejap, dia tampak telah berubah kembali menjadi ahli pavilion Tianji yang tampak abadi. Namun Taois tua berpakaian putih itu tahu bahwa ini hanyalah penampilan. Kerusakan pada rentang hidupnya yang sebelumnya dia derita belum diganti. Saat energi bumi diekstraksi, tanah di sekitarnya mulai retak, pohon-pohon mulai layu, sumber air mulai mengering dan bahkan rambut binatang buas yang hidup di sini mulai rontok. Pembuluh bumi adalah vitalitas suatu tempat. Begitu terpengaruh, sudah pasti akan menjadi bencana bagi makhluk yang lahir dan dibesarkan di tempat ini. Namun bagi Taois berbaju putih saat ini hanyalah masalah kecil. Aku akhirnya menekan luka-luka di tubuhku. Ini adalah solusi awal untuk masalah yang sulit. Namun, rentang hidup yang telah saya hilangkan selama bertahun-tahun sulit untuk diganti. Setelah menderita begitu banyak reaksi keras, saya khawatir saya hanya memiliki kurang dari 10 tahun untuk hidup. Bahkan tubuh saya memasuki masa penurunan. Kemungkinan saya bertahan hingga kiamat tiba dan menembus alam ilahi hampir dapat diabaikan. Saat ini, satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk meningkatkan umur dan meningkatkan kekuatan fisik. Saya samar-samar ingat bahwa keluarga kerajaan Jiang memiliki teknik pengorbanan darah yang dapat memadatkan pil darah melalui pengorbanan darah skala besar dan mendapatkan umur. 100 tahun yang lalu ketika wilayah utara jatuh, monster tua di istana itu mengandalkan teknik ini, diam-diam bekerja sama dengan binatang buas dari ras lain dan mengorbankan seluruh wilayah dengan darah. Dia memadatkan pil darah, seukuran kepalan tangan dan memperoleh umur hampir 100 tahun. Mata Taois tua berpakaian putih itu berkedip-kedip seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan kemudian dia diam-diam mengambil keputusan. Teknik ini sangat jahat, berbahaya bagi alam, dan memiliki efek samping yang signifikan.
Namun, untuk bertahan hidup, saya hanya dapat menggunakan ini sebagai solusi sementara. Jika orang lain dapat menggunakannya, mengapa saya tidak bisa? Tempat ini berada di perbatasan selatan dan ada banyak orang yang hidup. Mereka bisa saja menjadi sumber kelangsungan hidup saya. Boom! Energi iblis yang menakutkan dan besar tiba-tiba mengembun dari langit membentuk tombak raksasa sepanjang 1000 kaki yang menghantam dengan ganas ke arah gunung primitif tempat Taois tua berpakaian putih berada. Guntur menggelegar, api menyembur ke langit, ledakan besar bergema di langit, dan debu berputar-putar. Dalam sekejap, gunung asli menghilang tanpa jejak dan rata dengan tanah. Hanya tombak sepanjang 1000 kaki yang tertancap dalam ke tanah memancarkan aura iblis yang mengerikan yang menyebar ke langit dan mengembun menjadi awan iblis yang besar. Swish! Cahaya surga yang mempesona dan misterius seperti bintang perak muncul. Sesosok Taois tua berpakaian putih yang sedikit malu tiba-tiba muncul jubah Taois putihnya dipenuhi retakan. Dia tidak lagi memiliki tampilan abadi seperti yang baru saja dia miliki dan ada sedikit keringat dingin di wajahnya. Baru saja jika dia tidak menerima peringatan dari surga dan memperhatikan bahaya sebelumnya dan tidak dengan cepat menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri ke gerbang surgawi, dia akan langsung hancur sampai mati oleh tombak. Dia tidak percaya bahwa tubuh Taonya bisa lebih kuat dari gunung purba. Dia melihat tombak sepanjang 1000 kaki di depannya yang memancarkan aura iblis yang menakutkan dengan kaget dan ragu. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis seolah-olah dia mengenali asal-usul tombak itu. Heavenly Demon Halberd. Ini adalah senjata kekaisaran bawaan Lin Laogi. Ini juga merupakan senjata kekaisaran yang telah diwariskan dalam keluarga Lin selama hampir 1000 tahun. Ini adalah salah satu senjata kekaisaran paling menakutkan di seluruh kekaisaran Donghua. Kekuatannya yang menakutkan dikombinasikan dengan tubuh iblis keluarga Lin sudah cukup untuk membuat takut banyak orang kuat. Tetapi masalahnya adalah senjata kekaisaran terbaik ini tidak lagi berada di tangan Lin Laogi setelah pertempuran di ibu kota kekaisaran. Namun, itu ada di tangan Chen Beiyuan. Sialan! Taois tua berpakaian putih itu gemetar dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang langsung menusuk rambutnya. Dia tiba-tiba mendongak ke awan jahat besar di langit yang menutupi daratan. Tiba-tiba sosok Chen Xiaoyuan berpakaian hitam dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya muncul di depan mata. Itu kamu Chen Bei. Taois tua berjubah putih itu belum selesai berbicara ketika dia melihat wajah lembut orang lain dan aura kultivasi yang hampir tidak signifikan dan tertegun sejenak. Sepertinya ini agak tidak sesuai dengan kesannya tentang sosok yang mendominasi, berdarah dingin, dan kejam dengan pakaian hitam. Sepertinya penyusutan ini cukup serius. Namun, ini sepertinya bukan intinya. Melarikan diri. Hampir tidak ada kelainan dan pikiran untuk melarikan diri langsung muncul di benak saya. Meskipun napas Chen Beiyuan di depannya sangat lemah, dia bisa merasakan sensasi menyengat yang tajam dalam indera ilahinya. Ini berarti pihak lain memiliki kemampuan untuk mengancam nyawanya. Pendeta Tao tua berpakaian putih yang sudah lama terbiasa bersembunyi secara alami tidak bisa bergegas maju untuk mencari kematian seperti penjahat bodoh. Namun demikian, dia masih selangkah lebih lambat. Boom! Tiba-tiba jejak kemarahan muncul di wajah Chen Xiaoyuan dan aura kuning misterius tiba-tiba muncul di wajahnya memadatkan tekanan seorang kaisar kuno. Roh kaisar manusia. Abaikan kultivasi Anda, abaikan dunia Anda. Aura kaisar kuno yang disebutkan di atas secara langsung mengintimidasi semua manusia, ras alien, dan binatang buas. Dengan paksa melemahkan ranah kultivasi mereka. Kaisar manusia kuno. Ekspresi Taois tua berpakaian putih itu berubah drastis. Dia langsung kaget dan ketakutan. Seketika dia tidak bisa bergerak. Cahaya suci di tubuhnya terpaksa terputus. Tingkat kultivasi dari tingkat kaisar puncak langsung turun ke tingkat kaisar menengah. Puff! Sekali lagi, kekuatan balasan melonjak keluar dari tubuh. Taois tua berpakaian putih itu memuntahkan seteguk darah hitam lagi. Napasnya langsung menjadi lemah dan dia jatuh ke dalam kebingungan singkat. Desir. Pada saat ini, sosok peri mengenakan jubah gu suci yang memancarkan aura dingin dan agung tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke Taois tua berjubah putih sambil melantunkan dengan lembut. Sangat dingin. Bang! Ruang itu tiba-tiba mengeras. Sosok pendeta Tao berpakaian putih membeku di tempat seketika mengeras menjadi patung es raksasa. Bab 426 Grimah terlarang menjarah rahasia surga pendeta Tao akan mati monster kekaisaran menyerang. Ketika An Biu menggunakan gu jiwa naga es misterius untuk membekukan pendeta Tao tua berjubah putih, tidak hanya tubuhnya yang membeku, tetapi bahkan jiwanya langsung membeku dan pikirannya jatuh ke dalam keadaan kaku dan kegelapan. Bang!
Patung es besar itu tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam lubang lumpur busuk, memercikkan lumpur berbau busuk ke seluruh langit. Pendeta Tao berjubah putih yang tubuh dan jiwanya langsung dibekukan oleh kekuatan es terbaring di dalam patung es, wajahnya masih diwarnai dengan ketakutan dan keputusasaan. Dia mencengkeram dadanya, darah hitam menetes dari sudut mulutnya, namun jejak cahaya surgawi masih melekat di tubuhnya. Dilihat dari ekspresi ketakutan dan keputusasaannya, dia mungkin tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa dia akan dikalahkan begitu cepat dengan hampir tidak ada kekuatan untuk melawan dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Kau tahu selama pertempuran sebelumnya di ibu kota kekaisaran, dia lolos dari tangan monster tua dari keluarga Jiang di istana. Meskipun takdirnya diserang balik oleh Chen Beiyuan yang menjadi kaisar, dia masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika kau tidak beruntung dan bertemu dengan binatang buas yang mengerikan dari luar domain, kau masih bisa lolos dari bahaya. Pendeta Tao yang hati-hati dan penakut berpakaian putih ini mungkin tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tetapi metode untuk menjaga kehidupannya jelas di luar imajinasi orang biasa. Akibatnya sekarang terbalik di selokan. Akhirnya menangkap Taois tua ini. Melihat bahwa dia telah menangkap hidup-hidup dengan begitu mudah bajingan tua yang telah berkomplot melawannya dan seluruh keluarga Chen berkali-kali di belakang layar. Bahkan Chen Xiaoyuan tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia saat ini. Untuk menangkap orang ini, dia banyak memikirkannya dan bahkan menggunakan aura kaisar yang dia peroleh sebelumnya. Keagungan kaisar kuno tidak diragukan lagi memiliki efek jerat terbesar pada umat manusia. Dia juga menghancurkan kekuatan magis pendeta Tao menyebabkan dia menderita reaksi yang mengerikan. Taois tua ini tidak sesederhana yang terlihat. Dia hanya menduga dia telah menemukan keberadaanku dan diam-diam mengaktifkan harta keberuntungan, berusaha melarikan diri. Jika kamu tidak menggunakan aura kekaisaranmu untuk memecahkan rahasianya, untuk sementara melumpuhkan keberuntungannya, dan memutuskan jalannya menuju kelangsungan hidup, aku tidak akan bisa menangkapnya. An Biyu berbicara perlahan dengan ekspresi wajah serius. Kaisar Gu yang merasuki tubuhnya jelas juga melihat bahwa pendeta Tao berpakaian putih itu memiliki keterampilan nyata. Tiba-tiba dia melirik ke samping pada sosok pendek di samping pahanya, tanpa sadar mengulurkan tangannya, mengusap kepalanya, dan berkata, "Garis keturunanmu sungguh menakjubkan. Ia membawa darah dari Raja Iblis kuno dan Kaisar Manusia kuno. Ini sungguh mempesona. Kau tahu, keduanya adalah musuh bebuyutan di zaman kuno. Jika Raja Iblis kuno tak terkalahkan saat itu, keluarga Chenmu akan menjadi keluarga Kaisar Manusia saat ini. Namun, ayahmu cukup luar biasa. Dia mampu menikahi seorang putri dari keluarga Ji, yang secara tidak langsung memberinya tempat kehormatan bagi leluhurnya. Kamu memiliki garis keturunan dua kaisar agung. Dalam hal kebangsawanan asal garis keturunanmu, bahkan yang ada di istana kekaisaran tidak dapat dibandingkan denganmu. Namun, mengapa kamu tidak membiarkanku membunuh Taois tua ini secara langsung tadi, tetapi malah hanya menyegel tubuh dan jiwanya? Kamu harus tahu bahwa orang seperti ini pasti memiliki banyak trik dan misterius serta tidak dapat diprediksi. Selama dia masih hidup, dia akan menyebabkan banyak masalah. Cara terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Menghadapi tatapan penasaran An Biyu, Chen Xiaoyuan tampak cukup tenang dan terkendali. Dia menepis tangan yang berusaha membuat masalah dan meraih tangan Huang Long. Saya memiliki kegunaan penting lainnya untuknya. Belum waktunya membunuhnya. Selain itu, berdasarkan apa yang telah dilakukan Taois tua ini sebelumnya, membunuhnya secara langsung akan terlalu melegakan baginya. Tanda kuil suci Xuanbing. Chen Xiaoyuan duduk bersila di tanah, mata gelapnya sesekali memancarkan cahaya dingin. Bahkan tanda naga darah di antara alisnya memiliki aroma darah yang kuat. Pada saat ini, sebuah patung es besar ditempatkan di depannya dan sosok hidup Taois tua berpakaian putih muncul di depannya tanpa bergerak. Sejak berlatih Grimah terlarang, saya belum benar-benar menjarah dan melahap sifat-sifat kuat baru. Hari ini aku akan menggunakanmu sebagai kambing hitam. Taois tua, aku menginginkan bakat magismu untuk mengintip rahasia surga. Boom! Aura terlarang meletus dari tubuhnya mengungkapkan energi iblis terlarang yang mengerikan yang langsung menyapu seluruh kuil suci menutupi segalanya termasuk patung es di depannya. Snap-snap. Energi iblis terlarang yang melonjak dengan gila mulai bergegas menuju patung es menembus jauh ke dalamnya dan meresap ke arah pendeta Tao tua berpakaian putih. Bang! Patung es itu tiba-tiba meledak dengan lubang besar dan jeritan yang membuat darah membeku mulai bergema di dalam patung es yang tertutup kabut ajaib. Suara aneh dan menakutkan seperti sedang makan muncul di kabut ajaib. Ding, tuan rumah menggunakan Grimah terlarang untuk menjarah dan melahap, mulai mengekstraksi kekuatan karakteristik unik target dan melahapnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menjarah bakat karakteristik baru, Tianji Daofa.
Taoisme rahasia surgawi energi iblis terlarang yang dikembangkan oleh tuan rumah akan mendapatkan fitur baru yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan rahasia surga melalui pikiran iblis mereka sendiri, mendapatkan wawasan tentang detail terkecil dan memperoleh hasil halus yang mereka inginkan. Mereka juga memiliki indera khusus rahasia surgawi yang memungkinkan mereka untuk melihat bahaya di muka. Catatan, bakat ini memiliki kekurangan. Jika menjadi bumerang, sangat mungkin untuk memperpendek umur seseorang. Selain itu, bagi mereka yang memiliki keberuntungan besar, kesimpulan yang ditarik dari deduksi ini akan sangat terbatas dan bahkan mungkin gagal. Tanda kuil. Pasukan di front selatan telah melakukan gerakan yang tidak biasa. Komandan keluarga Lin yang ditempatkan di front selatan tampaknya telah menyadari bahwa saluran pasokan telah terputus. Dia mulai menggunakan teknik darah rahasia untuk mengirim pesan ke keluarga utama tetapi dicegat oleh klan Gudarah. An Biu meletakkan gu komunikasi di tangannya dan informasi serta gambar yang sesuai langsung muncul di benaknya. Dia segera mengerti dan mengangguk diam-diam. Tiba-tiba dia sepertinya merasakan aura menyeramkan dan terlarang, ekspresinya sedikit berubah dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Swish! Kaisar Gu di dalam tubuh tiba-tiba membuka celah dan melihat ke arah kuil suci di belakangnya dengan sedikit keraguan dan kejutan. Sungguh sifat iblis yang aneh. Perbatasan Xinjiang Selatan. Awan di atas tiba-tiba tertutup oleh bayangan besar seolah-olah ada makhluk besar yang bergerak cepat. Rasa penindasan yang mengerikan hampir membuat ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak yang mengerikan seolah-olah tidak tahan dengan kecepatan gerakan tubuhnya. Boom! Tiba-tiba makhluk besar yang bergerak cepat itu berhenti bergerak aneh dan berhenti di langit tanpa bergerak seolah-olah berada dalam kebingungan yang tidak dapat dijelaskan. Sepertinya aura target yang dikejarnya menghilang. Bab 427, ada hantu di istana. Kuil Suci Xuanbing. Aura jahat terlarang yang menutupi sekelilingnya secara bertahap memudar menampakkan es dan salju di sekitarnya serta patung es besar yang rusak. Di dalam patung es sebagian besar bagian tubuh pendeta Tao tua berjubah putih yang membeku telah mencair, meninggalkan luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan lubang berdarah besar di perutnya, gumpalan darah dan daging. Pada saat ini, Taois berpakaian putih itu tidak lagi memiliki aura dan semangat surgawi seperti sebelumnya, juga tidak memiliki aura dan kultivasi seorang kultivator sedikit pun. Kulit dan dagingnya kendur, ki dan darahnya kurang, dan dia tampak seperti seorang lelaki tua dengan minyak di lampu yang padam. Matanya yang keruh dan tak bernyawa dipenuhi dengan kebencian menatap bocah lelaki kecil di hadapannya yang sedang beristirahat dengan mata tertutup dan memancarkan cahaya putih keperakan misterius seolah-olah dia telah melihat musuh yang telah memotong jalannya. Kamu iblis jahat. Taois berpakaian putih itu menatap dengan saksama cahaya putih keperakan misterius yang terpancar dari bocah lelaki kecil itu, seluruh tubuhnya gemetar, tidak tahu apakah dia marah atau kedinginan. Pada saat ini seluruh tubuhnya kekurangan ki dan darah bahkan lebih lemah dari orang biasa bahkan di tengah es dan salju dia akan segera membeku sampai mati. Namun meski begitu luka fisik tetap tidak bisa menutupi rasa sakit dan amarah batin. Baru saja ratusan tahun kultivasinya di Dao terbuang sia-sia dan semangat juang tingkat atasnya, rahasia surgawi, dijarah dan dilahap langsung oleh monster di depannya, menjadi kekuatan pihak lain. Ini berarti dia hampir menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Bagi orang kuat, memiliki kekuatan dahsyatnya yang diambil tentu saja lebih menakutkan daripada kematian. Ketika kekuatan dahsyat dalam tubuh diekstraksi secara paksa sedikit demi sedikit, tubuh menjadi lemah seolah-olah makhluk abadi yang berada di atas dipaksa turun ke dunia fana. Ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan mental yang tak terlukiskan yang cukup untuk membuat orang gila. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya membunuhmu ketika kamu masih muda terlepas dari konsekuensinya bahkan jika itu akan menyebabkan perselisihan antara keluarga Jiang dan Chen. Boneka di istana itu dan monster tua dari keluarga Jiang itu akan menyesalinya. Mereka pasti akan menyesalinya. Mereka pasti akan menyesalinya. Ancaman yang ditimbulkan oleh seluruh keluarga Chen jika digabungkan tidak sebesar ancaman yang ditimbulkan oleh monster kecil sepertimu. Aku telah mempraktikkan Taoisme selama ratusan tahun. Kupikir ramalan yang kubuat tentangmu saat itu hanyalah pujian palsu. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan telah menjadi kenyataan. Di masa depan, orang yang akan menghancurkan Jiang adalah Chen Beiyuan. Taois berpakaian putih itu berteriak dan melolong seperti orang gila, kulitnya sudah berubah menjadi biru dan ungu. Saat dia meronta, kulitnya terkoyak memperlihatkan daging dan tulang di bawahnya. Pendeta Taois paling misterius di Kekaisaran Dongwa ini jelas sudah gila. Sebelum dia sadar, dia telah mencabik kedua lengannya dan separuh kaki kanannya hingga jatuh ke salju. Dia mengabaikan rasa sakit es salju yang menusuk tulangnya dan seperti cacing menggeliat ke arah Chen Xiaoyuan. Gigi di mulutnya mulai menua dan berjatuhan dan kulit di wajahnya terkikis dan tercabik sedikit demi sedikit menampakkan daging dan tulang yang berdarah.
Satu-satunya sepasang mata keruh yang tersisa menatap tajam ke cahaya putih perak misterius yang terpancar dari orang lain dengan sedikit kegilaan dan keinginan terakhir. Maimi itu milikku. Swish. Chen Xiaoyuan tiba-tiba membuka mata dinginnya dan menatap mayat berdarah yang menggeliat di depannya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah mayat berdarah di depannya dengan sedikit kekuatan. Bang. Kepala mayat berdarah itu tiba-tiba meledak. Otaknya berceceran dan mayat tanpa kepala itu tiba-tiba gemetar dan menjadi tidak bergerak seperti kodok yang telah dikuliti dan dipotong. Anggota tubuhnya gemetar. Chen Xiaoyuan meraih sisa cahaya spiritual dan menggunakan teknik jiwa divinasi agung untuk mencari jiwanya, menjarah fragmen ingatan Taois tua itu. Dalam sekejap, semua fragmen ingatan Taois selama beberapa abad terakhir muncul di hadapan Chen Xiaoyuan. Pengorbanan darah korbannya adalah utarapil darah yang besar 100 tahun kehidupan bahaya tersembunyi yang besar darah dari kerabat sedarah. 10.000 tahun bencana segel melampaui kebangkitan mitologi kembalinya dewa dan dewata jalan menuju keilahian bidak catur dan pemain. Binatang kekaisaran yang mengerikan makhluk asing pertanda malapetaka. Ibu kota kekaisaran istana kekaisaran ada-ada. Fragmen terakhir dari ingatan Taois tua itu dipenuhi dengan ketakutan murni seolah-olah dia telah melihat adegan yang tidak dapat dipercaya. Kau tahu, bahkan setelah menyaksikan kebangkitan Lin Xiao dan teror Chen Xiaoyuan, Taois tua berpakaian putih ini tidak pernah merasakan ketakutan dan keputusasaan seperti itu. Bahkan Chen Xiaoyuan pada saat ini tidak bisa tidak terpengaruh oleh emosi yang tidak dapat dijelaskan ini. Alisnya tiba-tiba berkerut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Taois tua ini benar-benar tahu banyak rahasia, bahkan rahasia keluarga Jiang. Tidak heran monster tua di istana itu hidup begitu lama. Ternyata dia mempraktikkan teknik pengorbanan darah menggunakan pil darah dari sesama orang Donghua di perbatasan utara untuk memadatkan pil darah dan bahkan menyerang kerabat sedarahnya sendiri. Ada juga rahasia kesengsaraan besar 10.000 tahun yang tidak banyak disebutkan dalam novel aslinya, tetapi saya tahu beberapa hal. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di istana yang membuatnya begitu ketakutan? Saya khawatir bahkan monster tua dari keluarga Jiang itu tidak membuatnya begitu takut. Chen Xiaoyuan mengerutkan kening dan juga menyadari sesuatu yang aneh. Sepertinya dia juga terangsang oleh ketakutan menyeramkan dari Taois tua sebelum kematiannya. Kalau begitu, mari kita buat beberapa kesimpulan. Saya ingin melihat apa yang tersembunyi di istana yang bisa membuatnya sangat ketakutan. Karena saya baru saja mendapatkan rahasia surgawi Taois, saya dapat menggunakannya untuk mencoba apakah itu benar-benar misterius. Swish. Tiba-tiba segel dao terbentuk di tangan Chen Xiaoyuan dengan cepat mengembangkan cahaya misterius dari rahasia surgawi di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang seolah-olah dia telah terhubung dengan keberadaan yang tidak diketahui. Drip drip drip. Seiring berjalannya waktu, cahaya rahasia surgawi yang terus berkembang tidak berhenti tetapi malah menjadi lebih terang. Ekspresi Chen Xiaoyuan tiba-tiba berubah dari tenang di awal menjadi serius bahkan dengan sedikit rasa dingin. Boom. Sebuah petir meledak di benaknya seolah menyentuh beberapa tabu misterius yang langsung memicu reaksi dari langit. Puff. Wajah Chen Xiaoyuan menjadi pucat dan seteguk darah menyembur keluar. Aku melihat darah yang menyembur perlahan menggeliat di salju dan mengembun menjadi beberapa karakter aneh. Ada hantu di istana. Bab 428 Kaisar Bis tiba Halbert Iblis menunjukkan kekuatannya. Ada hantu di istana. Pupil Chen Xiaoyuan mengecil dan dia menekan perasaan lemah yang disebabkan oleh reaksi balasan. Dia menatap kata-kata darah aneh di salju di depannya dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak tahu kapan sebuah batu aneh muncul di tangannya yang terbalik di telapak tangannya dan memancarkan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan. Pada pandangan pertama, karakter bernoda darah aneh di hadapannya memberinya perasaan dingin seolah-olah dia telah menyentuh beberapa tabu yang tak terucapkan. It almost membuat rambutnya berdiri. Perasaan ini bahkan tidak diberikan oleh leluhur keluarga Jiang sebelumnya. Saya pikir monster tua dari keluarga Jiang sudah menjadi eksistensi paling menakutkan, saingan terkuat keluarga Chen pada tahap ini. Tanpa diduga ada keberadaan yang lebih menakutkan yang tersembunyi jauh di dalam istana. Jika aku tidak menjarah dan melahap rahasia surgawi pendeta tahu dan secara kebetulan menelan ingatannya dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres, aku benar-benar tidak akan menyadari ada hantu yang bersembunyi jauh di dalam istana. Seperti yang diharapkan, meskipun alur cerita aslinya dapat dipercaya, itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Beberapa hal jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Kengerian sebenarnya terkubur di bawah gunung es dan laut dalam. Chen Xiaoyuan merasakan 20 tahun kehidupan yang hilang di tubuhnya karena reaksi balasan tetapi dia tidak terlalu kesal.
Ini berbeda dari Taois tua berpakaian putih yang begitu tua dan dekaden sehingga dia tampak seperti akan mati dalam 20 tahun. 20 tahun kehidupan bukanlah apa-apa bagi pria muda dan energi seperti dia. Sebagai perbandingan, menggunakan hanya 20 tahun hidupnya untuk mengungkap bahaya tersembunyi yang besar tentu saja sepadan untuknya. Bahkan jika butuh 50 atau 100 tahun, dia tidak akan berkedip.